Rakyat Aceh melawan. Melawan siapa? Melawan ambisi geng Solo. Wow. Dan muncul berbagai peringatan, hati-hati jiwa pengkhianat berada di lingkaran Prabowo Subianto. Ya, salah satu contohnya adalah ketika Kemendagri, tentu dipimpin oleh Mendagri dong, baru tahu kalau ternyata ada perjanjian antara Sumut dan Aceh di tahun 1992. Loh, kok bisa? Ya kan yang ditandatangani itu kan pemutakhiran wilayah yang banyak ribuan. Ya kan Anda digaji besar dengan staf-staf yang banyak yang gajinya juga besar. Kalau ngelesnya begitu agak sulit diterima oleh akal sehat publik hari ini. Sekarang kita melihat wakil menterinya yang kerepotan memberikan klarifikasi di sana sini. Pak Titonya sendiri nggak kelihatan ini kemana ini. Jadi mari kita coba simak runutan kronologisnya yang mudah-mudahan cukup lengkap ya. Jadi mari kita coba simak awal dengan kabar dari rmol.id. Tom Pasaribu .2 banyak jiwa pengkhianat di lingkaran Presiden Prabowo. Ada banyak video bukti-buktinya akan kita paparkan siang hari ini. Kita mulai dulu dengan berita teks seperti biasa. Situasi perpolitikan yang tidak kondusif disebabkan pemerintahan Prabowo Subianto banyak diisi oleh jiwa-jiwa tamak dan haus kekuasaan sehingga menghalalkan segala cara. Belum selesai kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, sekarang ribut-ribut 4 pulau di Aceh dicaplok Sumatera Utara. Itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia Tom Pasaribu kepada RMOL. Untuk menyelamatkan NKRI, Tom meminta Presiden Prabowo agar berani membersihkan jiwa-jiwa pengkhianat di lingkarannya yang telah menjebak dan membawanya ke perangkap musuh hanya demi jabatan ketua umum dan posisi-posisi di pemerintahan. Presiden Prabowo harus benar-benar sadar bahwa saat ini yang menjadi teamworknya adalah jiwa-jiwa yang tidak memikirkan kepentingan rakyat, sehingga agenda dan kebijakan yang berhubungan dengan kebutuhan rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya, kata Tom. Tom juga berharap Presiden Prabowo menghentikan penulisan ulang sejarah Indonesia karena akan memicu polemik atas upaya menghilangkan beberapa tragedi yang dialami rakyat. Apalagi kalau berkaitan dengan PKI, ya luar biasa. Presiden Prabowo juga harus berani mencari jiwa-jiwa yang berpandangan murni terhadap konstitusi dan Pancasila bila ingin membenahi secara total dan serius bangsa ini. Tegas sekali ya. Dan ya, kita mulai. Rakyat Aceh melawan ambisi geng Solo. Kenapa geng Solo? Ya orang-orangnya kita lihat dekat dengan Jokowi. Ada Tito Karnavian, ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Mendagri, Arya Bima, dan seterusnya. Arya Bima apa Bima Arya? Suka ketukar saya tuh. Tukerannya itu elit PDIP ya. Jadi yang mana yang benar nih? Oke, lanjut ya. Polemik kepemilikan 4 pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumut makin memanas. Keempat pulau yakni Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Kemendagri menetapkan 4 pulau itu sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal keempat pulau itu sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Kenapa? Karena di 4 pulau itu ada sumber daya alam yang luar biasa. Nanti kita simak pernyataan langsung dari Gubernur Aceh. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Tom Pasaribu masih ya yang tadi mengatakan akibat campur tangan RI Joko Widodo, kondisi Indonesia berpeluang semakin gelap. Menurutnya, sikap Tito dan Gubernur Bobi Nasution untuk mencaplok 4 pulau milik Provinsi Aceh merupakan agenda yang sudah disusun rapi. Namun strategi geng Solo ini mendapat perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Tom mengatakan sikap yang diambil rakyat Aceh tidak tertutup akan diikuti oleh rakyat Papua. Nah ini bahayanya ini, hati-hati nih. Potensi disintegrasi. Padahal Pak Prabowo sangat anti itu yang terhadap begitu ya. Maka rencana akan diambil oleh Pak Prabowo, saya kira itu sangat tepat sekali. Segera saja gitu ya.
sikap pemerintah yang diam-diam akan merusak keindahan Raja Ampat. Itu juga ada soal tuh di Raja Ampat. Belum lagi oligarki yang hanya mengeruk kekayaan alam masyarakat Papua. Masyarakat Pulau Rempang, lanjut Tom, juga berpeluang melakukan hal yang sama. Ini efek dominonya dahsyat, ini luar biasa ini. Masyarakat Pulau Rempang yang sudah berdiam di pulau tersebut sebelum Indonesia merdeka sekarang diusir pemerintah secara paksa untuk memenuhi keinginan oligarki. Dan kita tahu juga Pak Prabowo ini anti oligarki. Nah, jadi sangat kita tunggu ya pergerakan manuver hebat dari Pak Prabowo. Karena ini alasan-alasannya luar biasa. Andi Sindulingga, politisi Golkar. Kenapa bisa Mendagri baru mengetahui kesepakatan bersama Gubernur Sumut dan Gubernur Aceh tahun 92 tentang 4 pulau tersebut? Sekali lagi, kenapa bisa? Kenapa bisa seceroboh ini? Tentu ada alasannya. Nanti Bima Arya atau Arya Bima itu ada videonya, ini setelah ini akan menyampaikan. Coba kita lihat nih beritanya. Bentar. Kemendagri akui baru mengetahui kesepakatan 92 soal 4 pulau milik Aceh. Baru mengetahui kapan? Setelah dikeluarkan bahwa 4 itu milik Sumatera Utara. Kan ajaib bin aneh. Baru tahu. Kelewat bener ini ya. Oke, kita lihat. Provinsi Aceh mengklaim ada kesepakatan Gubernur Aceh. Iya, dan klaim ini sudah diiyakan. Bahkan turun tangan Pak Yusuf Kala. Kan luar biasa ini. Kemendagri Safrizal mengatakan, jadi alasannya lucu juga kalau di video nanti kita lihat ada Safrizal bilang itu karena lebih dekat ke Sumatera Utara. Wow, kok bisa begitu? Dibalaslah, ada pulau yang lebih dekat dengan Indonesia tapi diklaim negara lain. Gimana itu? Pihaknya mendapat informasi kesepakatan 92 itu pada Juni 2022. Itu sambungnya terjadi setelah Kemendagri mengeluarkan keputusan yang memasukkan 4 pulau tersebut dalam wilayah administrasi Sumatera Utara. Harusnya ketika tahun 2022 apa 2024 nih maksudnya. Kalau 2022 kan harusnya ada proses koreksi yang cepat gitu. Dan ini adanya di pemerintahan Joko Widodo. Saat ditanya sikap Kemendagri soal kesepakatan 92, Safrizal mengatakan bahwa itu akan disidangkan lagi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi. Nanti disidangkan lagi. Kan kami open minded. Kalau nanti diputuskan misalkan oleh pengadilan bahwa status administrasi pulau itu di wilayah Aceh, kami akan mengubah kodenya menjadi wilayah Aceh. Jadi terbuka karena masih sama-sama dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Sulit gitu. Kalau ujung ini kan mirip-mirip Pak Joko Widodo ya, biar nanti pengadilan, ya biar nanti pengadilan. Tapi prosesnya di sini saja sudah ada kejanggalan, sudah ada pelanggaran, kan gimana? Apakah sehat rakyat dibiarkan saja? Semuanya hanya diputuskan oleh pengadilan? Kan tidak begitu gitu. Nah, coba kita lihat nih alasan dari Wamendagri. Diluruskan mengenai opini yang selama ini beredar di pemberitaan dan di publik bahwa ada hal-hal yang sifatnya terlalu spekulatif terkait dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengait kepada status 4 pulau tadi. Jadi yang terjadi adalah sebetulnya pemutahiran data terkait dengan kode wilayah atas seluruh wilayah di Indonesia. Jadi Bapak Menteri tidak spesifik hanya menandatangani wilayah Sumatera Utara dan Aceh saja atau 4 pulau saja, tapi seluruh Indonesia. Jadi ada 4.000 lebih lampiran keputusan yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Diluruskan mengenai opini yang selama ini beredar di harus ngeles. Tapi yang sayangnya ini yang memberikan klarifikasi ini bukan Mendagrinya langsung, tapi Wamendagrinya. Ini ada kelanjutannya, kita dengarkan nih. Didapat. Pada rapat hari ini tadi telah disampaikan data-data sebagai landasan untuk memutuskan secara final terkait dengan status 4 pulau tadi. Dan perlu kami sampaikan bahwa
selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kemendagri. Nah, data yang baru ini, novum ini tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian kami sampaikan, kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kemudian beliau sampaikan kepada Bapak Presiden. Kami sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh forum rapat lintas instansi ini untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden. Sampaikan. Apa data terbaru yang didapat sama Kemendagri? Kami belum bisa sampaikan, ya, itu substansinya nanti akan kami sampaikan langsung, ya. Tetapi data-data ini sangat penting sekali untuk mengambil keputusan. Ya, data-data ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua. Hari ini belum kami sampaikan, nanti kami akan langsung sampaikan kepada Bapak Mendagri untuk beliau sampaikan kepada Bapak Presiden. Datanya terkait apa, Pak? Mungkin dokter apa? Ya, seperti yang juga disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, tidak ada keputusan yang tidak bisa dirubah atau diperbaiki, gitu ya. Apapun itu prosesnya, tetapi kami tentu mendengar, menimbang, mempelajari semua masukan, semua data dan perspektif yang disampaikan untuk kemudian menjadi keputusan akhir tentang status kepemilikan 4 pulau tadi. Nah, Didapat. kasihan ya. Jadi berbelit-belit begini gitu. Ditanya hasil, ini substansi. Lah, kan substansinya justru ketika muncul perjanjian itu dan diakui oleh Kemendagri, mereka baru tahu setelah menyebut 4 itu jadi milik Sumut, kan itu saja sudah cukup gitu untuk membatalkan. Apalagi tadi Safrizal bilang, ini nah nanti saja kita nunggu pengadilan. Kan apa-apaan mau memancing kemarahan rakyat Aceh. Yang marah nanti bukan rakyat Aceh aja, rakyat seluruh Indonesia.